Dia nanya, beneran Lin yang ngebunuh Raja Serigala? Dia maju deket-deket, sok akrab, sementara Lin nyuruh dia mundur. Tapi dia malah bilang, kok bisa orang dengan kelas non tempur ngasih damage fisik sebanyak itu? Bodoh, ngaku aja, pasti, kamu ngejinakin binatang buas yang kuat banget, kan? Kamu dapat stat boost. Ada apaan sih? Ajari aku pengen lihat. Lin jadi bingung, bilang ngomongin kemampuan orang. Kayak gitu rasanya agak kurang sopan, deh. Dia juga heran, kok semua orang di sekolah bilang Lang Su itu dingin dan jaga jarak, kenapa dia malah kepo gini hari ini? Wih, Big Big tiba-tiba cemburu, dia nampar si cewek dan nyuruh dia pulang aja. Fokus nyelesain rangkuman PR, jangan malah keluyuran nyari ribut. Kalau dipikir-pikir, mereka emang agak mirip ibu dan anak, ya. Dan si Dan, protagonis kita, kejebak di tengah-tengah keributan ini. Si bapak ini malah lancar jaya nyelesain game, jago banget. Sementara mereka berdua udah mau mulai berantem tanpa ada yang menang atau kalah. Lin dada-dada pamit, bilang udah selesai hari ini, dia capek. Mereka berdua meradang, dan wow, Big Big cemburu bahkan sama semut raksasa itu. Emang dasar, si semut juga kuat banget. Dia kayak lagi ikut kontes siapa cewek paling gede. Kalau diperhatiin, si tante juga rambutnya beruban. Ada apaan, nih? Apa semua cewek di dunia ini rambutnya ubanan? Kayak rambut hitam versi mereka gitu. Big terus bilang dia cabut, karena semua udah selesai, dan nyuruh Lin hati-hati. Tapi Ling Su nyahut, teman sekelas Lin Han. Kamu belum jawab pertanyaan aku. Lin, yang udah capek banget, bilang, nanti aja deh. Dia jawab, oke deh, gak apa-apa. Tapi jangan lupa, si protagonis jadi lemes. Heran kenapa Big kayak kesel banget. Tapi, dia nggak peduli. Hari ini panjang banget, waktunya istirahat. Di rumah pertukaran gunung, siapa nih? Dia kerja di sini, kirain dia doang yang pengen tukeran barang hari ini. Ya iyalah, Lin kesini buat jual perlengkapan dan nyari duit, biar bisa bangun sarang yang kokoh. Chin, manajer tempat ini, nyamperin nanya. Dia punya perlengkapan apa dan boleh lihat. Linda bilang, nih, lihat aja. Tongkat panjangku yang enak dan pedangku yang kokoh, yang mana mau kamu pegang duluan? Nggak tahu kenapa dia ngomong gitu keras-keras. Nggak mikir panjang. Asal ngomong aja. Dia ngeliatin si cowok kayak, kenapa emangnya? Oga deh nyentuh. Malu aku. Tapi bapak tua itu ragu karena nama Lin. Dia nanya, Lin ini dari keluarga Lin yang itu bukan? Si anak bingung dikit, jawab iya. Tiba-tiba, bapak itu senyum dan bilang, Lin boleh panggil paman. Dia teman baik ayahnya Lin dulu. Dia nepuk pundak Lin dan bilang, wah, anak ini hebat betul. Kuat sekali di umur segini. Kebangkitan keluarga Lin mungkin sudah dekat. Lin Yang House. Kasih sayang merasa ini orang pertama di tempat ini yang kayaknya beneran pengen yang terbaik buat dia. Dia udah mikir, kalau orang ini teman ayah, mungkin aku harus minta harga lebih tinggi. Tapi, tunggu dulu, paman ini jangan-jangan gak sebaik itu. Dia senyum tapi mikir, santai, Lin muda, aku kasih harga yang pantas-pantas buatku. Anak baru ini nggak tahu apa-apa. Ku beli ini seharga 2 pisang. Dan ku bayar 12 kali cicilan. Bapak itu bilang, Lin muda, tongkatmu bagus sekali. Aku kasih 5 juta canlongs untuk itu. Tapi Lin jawab, ayolah, paman. Bisnis ya bisnis. Kasih minimal 8.000 koin, dong. Itu harga drop dari bos di tempat itu. Si paman ngotot 5 juta. Lin, maksa 8.000. Si paman tetap 5 juta. Jadi Lin nurunin jadi 6.000. Bilang, karena paman ini pamanku, diturunin dikit, deh. Bapak itu, ngucapin terima kasih dan bilang, senang berbisnis denganmu. Sementara kru garang di belakang pengen tahu, ini bocah siapa? Saat itu, dia ngeluarin 2 benda yang bisa beli apa aja di dunia ini. Dan bukan kartu kredit, si bapak tua juga nawarin kartu keanggotaan VIP buat Lin, biar bisa balik kapan aja buat jual beli, jual apa aja bebas. Karena bapak itu udah bayar, Lin mutusin buat nyari-nyari barang. Dia mulai ngeliat sekeliling, nyari perlengkapan bagus, sementara si manajer ngawasin. Terkesan, si Lin ini baru bangkit belum lama, udah sekuat ini. Dia pasti bakal nyampe level yang ngeri suatu hari nanti. Bakalan banyak kesempatan buat kerja sama sama orang kayak dia. Adegan, mungkin bergeser ke hari berikutnya di rumah Lin. Ada seorang pria tua berdiri di dekat mobil di depan rumah. Lin tiba dan berkata, orang tua, apa yang kau lakukan di sini? Pria itu menjawab, Lin muda, sudah lama sekali sejak kita bertemu.
Lin curiga. Ya, sudah lama. Keluarga Lin sudah hancur berantakan, jadi apa maumu di sini? Pria itu mengatakan sesuatu tentang Nona Big Big yang memimpin tim ke gua mistis. Jauh di dalam Beastways peringkat Diamond, tapi karena tindakannya yang tidak sah. Dia dikurung, dan dia datang untuk menyampaikan sesuatu. Aku mengerti sama sedikitnya denganmu. Dan si protagonis di sana bertanya-tanya. Kenapa dia pergi ke gua peringkat Diamond? Itu gila. Rupanya dia benar-benar memaksakan diri demi dirinya. Sepertinya dia akan menerima sesuatu, tapi pria tua itu menyuruhnya menunggu sebentar. Karena ada pesan untuknya dari Big Big. Pesan bahwa setelah hadiah ini, mereka tidak lagi memiliki hubungan apapun. Dia sebaiknya berhenti mengganggunya. Sepertinya tetua keluarganya saat ini menentang anak kita, tapi dia hanya menjawab bahwa sejak awal. Dia tidak punya banyak hubungan dengan keluarga mereka juga. Lagi pula, saat bencana menimpa keluarga Lin, mereka tidak membantu. Dulu dan sekarang mereka tidak membantu, jadi dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Ah, mengerti. Dia mengiriminya Fight Beast sebagai hadiah. Tapi protagonis menyuruh mereka untuk mengambil kembali binatang itu. Jika mereka pikir mereka bisa membawa hadiah dan membuatnya terlihat seperti orang bodoh. Mereka salah besar. Liu tua berkata, anak ini berani. Tapi keluarga bayi tidak akan membiarkannya pergi tanpa ini. Apa ini? Apakah mereka akan memukuli anak itu sampai dia menerima hadiahnya? Dia memperingatkan bahwa jika Lin mencoba mempermalukan keluarga Liu, dia harus menghadapi konsekuensinya. Tapi entah dari mana, anak X-Men kita memberinya tatapan seperti laser. Dan pria itu membeku. Pria tua itu benar-benar kacau, hilang. Melayang di kehampaan, bertanya-tanya apa yang terjadi. Lin Han, seharusnya hanya seorang penjinak binatang buas sampah, jadi mengapa tubuhnya merasakan ketakutan naluriah? Protagonis berkata, tidak, ini bukan tentang menghabiskan uang, wanita, dan berkembang biak. Ambil saja kartu ini dan lenyaplah, dasar tua bangka. Kartu orang tua ini, apa maksudmu? Benar, aku tidak butuh apapun darimu. Enyah dari hidupku. Dan jangan coba-coba membawa hadiah lagi, sungguh tidak sopan pada keluarga Lin. Karena mulai sekarang, tidak ada lagi hubungan antara aku dan keluarga Bai. Kakek tua itu berdiri di sana seperti orang bodoh, kena tipu dia. Akhirnya kita sampai rumah, anak kita langsung ambruk ke kasur. Panggil si semut kecil, saatnya istirahat sebentar, ya kan? Kukira dia muncul dalam wujud semut, tapi enggak lama. Ya ampun, aku jadi cerewet gini. Kayaknya apapun yang kupikirkan, langsung kejadian, deh. 1 juta di rekening. Bentar, aku ambil HP dulu. Yang paling keren, dia bisa dikecilin seukuran saku kalau kamu mau. Dia muncul dan nempel ke majikannya, bilang dia kerja keras banget. Besoknya, di kuil perubahan kelas, mereka menyambut Lin. Semua pada bengong. Anak yang gebukin guru dan langsung level 10 di misi pertamanya. Si protagonis mikir, cekak, gosip nyebar cepet amat, dah. Ah sudahlah, cepat atau lambat aku juga akan menarik perhatian saat dia masuk ke ruang kristal. Dia ingat resepsionis bilang, cukup letakkan tangan di sana, dan sesuatu akan terjadi. Tepat saat itu, muncul quest, Thunderclap, alam yang jatuh. Tujuannya adalah membunuh monster di reruntuhan kuno. Tapi misi ini peringkat bintang 5. Di luar, semua orang melongo, bagaimana bisa? Seorang bocah mendapatkan misi seperti itu langsung. Si protagonis sudah menduga bahwa ini tidak akan mudah baginya. Di luar sana, para gunung besar berteriak. Ingin tahu siapa si bodoh yang tidak beruntung itu. Dia pasti mati, misi bintang 5 itu mustahil. Jagoan kita meregangkan tangannya dan menguap tepat di depan kerumunan kapi paste itu. Dia tahu ini tidak akan mudah, tapi setidaknya hadiahnya pasti lebih baik dari biasanya. Di reruntuhan itu, ada sekelompok tentara bayaran di dekatnya. Sial, lihat si botak itu. Bagi dong, resep latihan punggungmu. Punggungnya kekar banget, kayak sayap naga yang mau terbang. Dia tampak kecewa karena tidak ada yang datang untuk misi. Di sana, dan mereka akan kelaparan selama sebulan lagi. Tapi kebetulan dan takdir menentukannya. Coba tebak siapa yang kebetulan lewat di dekat mereka. Para tentara bilang, wah, bocah ini berpakaian lumayan juga. Tunggu dulu, protagonisnya pakai kaos hitam. Dan jaket putih kecil. Tapi katakan padaku, bukankah dia punya? Si Raja Latihan Punggung memanggilnya dan berkata, hei, nak. Butuh bantuan, sewa tentara bayaran dari kru kami yang terbaik. Lin tetap berjalan dan menjawab, aku tidak butuh. Terima kasih. Raja Latihan Punggung memaksa, apa ini? Kau menolak kami, ikut kami, dan meraih lengan Lin. Lin yang kesal berkata, berhenti menggangguku. Mau dipukuli, akan kuhajar kau di sini.
lalu mendorong orang itu menjauh. Si protagonis berpikir, apa maunya orang ini? Mau dapat komisi dari kuesku? Mengira aku amatiran bodoh, ya? Si monster botak berkeringat memegangi lengannya kesakitan. Akan kubunuh bocah tengik ini. Tapi kemudian seseorang menyuruh si botak untuk melupakannya. Dan gadis macam apa itu? Mega Strike-nya ganas. Sangat berbahaya. Lihat betapa dalamnya itu menancap di kayu. Ya, aku yakin semua orang pasti melihat kayunya. Pasti itu. Dia menyuruh si botak untuk santai karena tidak ada seorang pun berani macam-macam dengan mereka dan pergi begitu saja. Oke, si protagonis menatap kehampaan. Ya sudahlah, ini gurun. Tidak ada yang lebih baik daripada punya ratu semut saku dengan lekuk tubuh. Dia memanggilnya dengan tepukan. Selalu ada teman yang baik, si kecil nakal. Dia juga mengaktifkan quest system untuk mengalahkan jantung guntur. Dia seharusnya memburu sang rasul dan mendapatkan jantungnya, dan siapa yang tahu hadiah apa yang akan dia dapatkan, mungkin pembangkit tenaga listrik lain. Setidaknya juga memberi 300 poin monster dan dia tahu Yi membutuhkannya untuk naik level. Obinya ada di bawah sana. Di mana rasul guntur ini? Bagaimana dia bisa menemukannya? Dia mulai mencari informasi dan mendapat sedikit informasi. Untuk sekarang, dia memutuskan untuk fokus pada quest kelasnya. Dan kemudian selesaikan yang ini untuk mendapatkan beberapa poin. Di tempat lain di gurun, binatang guntur keluar. Ratu semut besar, menyerbu, menghantam gundukan berbatu di tengah. Sementara beberapa binatang berlari ke arah Lin, yang mengeluarkan gulungan. Apa ini? Gulungan rusak? Dekas meteor? Siapa yang butuh penyihir di dunia seperti ini? Serigala malang itu tak punya kesempatan. Dia merangkai pukulan demi pukulan, terus bertani. Sementara makhluk-makhluk itu sadar mereka kalah jauh dan mencoba kabur. Enggak jadi. Soalnya dia terus-terusan spam sejuta ledakan dan membersihkan gurun itu. Pertarungan selesai dan jagoan kita merasa itu tidak terlalu buruk. Dia berhasil mengumpulkan banyak batu, si semut kecil besar naik ke level 15. Sementara dia masih terjebak di level 10. Dia harus meningkatkan kelasnya sebelum bisa naik level lagi. Sepertinya dia membeli info dari seseorang. Jadi dia memeriksa ponselnya untuk melihat apakah sudah sampai, dan benar saja, penanda Matt. Dia langsung memberitahu si biang keladi, ayo, si pinggul lebar, mari kita kumpulkan poin. Sementara dia berlarian dengan satu target, sepasang mata lain mengawasinya. Dia tersenyum lebar, bahagia sekali. Oh, nakal sekali kamu. Jika kamu punya gulungan semahal itu, dan kamu membakarnya sebanyak itu, pasti kamu kaya raya. Si kepala bohlam berkata, bos, apa yang harus kita lakukan? Dia menjawab, santai saja. Biarkan anak itu mengumpulkan lebih banyak jarahan dulu, dengan kata lain. Apa artinya itu? Kita ini penjahat kelas teri. Biarkan dia menjadi sangat kuat dan coba menjegalnya. Bos, kau jenius. Tepat setelah itu, mereka menemukan Thunder Apostle level 17. Protagonis berpikir ini jauh lebih mudah dari yang diperkirakan. Mengingat dia sudah mengalahkan bos level 22 itu, dia memerintahkan Ratu Semut yang masih besar, untuk menyerbu masuk, dan dia masuk sambil menyeringai. Apostle itu langsung bangun, tapi menerima pukulan tepat di mulut dan Ratu Semut di detik berikutnya. Menciut menjadi ukuran kecil dan menyelam ke tanah, meninggalkan makhluk itu benar-benar bingung. Dia melakukan combo yang sama, meledak dari bawah dan menembakkan bazooka ke perutnya. Pada saat yang sama benda itu terlempar ke atas, jagoan kita mengaktifkan gulungan tingkat berlian. Tepat di atas kepalanya dan menyuruh si bodoh itu mati. Lumayan juga di luar aksi sok kuat. Dia benar-benar bertarung dengan baik di sini. Satu-satunya bagian buruk, dia mendapatkan 0 pengalaman. Ratu Semut yang besar kelelahan karena suatu alasan dan dia mengakui itu butuh banyak kerja keras. Kawan, kau kan pakai gulungan. Setidaknya dia bersemangat karena dia mendapatkan 300 poin binatang buas. Langsung membuang mereka semua ke dalam sarang semut. Mantap, top 10 hal yang bisa dilakukan, kembangkan hewan peliharaanmu agar lebih kuat. Dan kamu bisa melanjutkan perjalanan ala Pokemonmu. Dengan itu, dia membangkitkan salah satu dari 10 bakat primordial. Curi tulang dan dapatkan pertahanan 20% lebih banyak. Dia memeluk bocah kita, berkata dia merasa jauh lebih kuat. Tapi saat mereka bermesraan di padang pasir, seseorang memanggil si bocah, itu bandit patah hati, memperingatkan mereka telah memasuki wilayah terlarang. Dan berkata, hei, kepala bola lampu di belakang. Bukankah kau orang yang ingin membantuku gratis? Si botak besar menyalak, kau gila menolak tentara bayaran. Serahkan harta itu, protagonis. Oh, ayolah. Kalian pikir bisa merampok di siang bolong? Bangun,
Otak udang, si cantik berambut merah berkata, "Nak, kau sadar ini bukan zona aman, kan? Tidak ada patroli di sini, dan kau sendirian. Bayangkan tubuhmu tenggelam ke dalam pasir ini, terkubur dan dimakan oleh binatang. Karena tak seorang pun akan menemukanmu." Lalu dia menambahkan, "Tapi tenang, kakak akan menjagamu." Ya, begitu dia mengatakan itu, Ratu Semut menghilang. Semua orang di cerita ini jadi iri. Dia muncul di belakang si rambut merah, meraih dua orang bodoh itu dan mulai berputar. Melemparkan tubuh kemana-mana seperti tornado manusia. Gadis malang itu terlempar jauh. Sementara itu, para pria mengeluarkan sihir Amerika itu untuk menghadapi bocah kita. Tapi si semut baru saja membangkitkan armor baja, dan dia tak tersentuh. Si rambut merah jatuh dengan canggung, berteriak pada kru untuk lari. Dia terlihat seperti meme gadis kafetaria menjatuhkan nampannya, menatap Lin. Maju selangkah dan berkata, "Sudah terlambat untuknya lari." Saat Thunderbolt level atas menghantam tepat di kepalanya. Semuanya terpanggang, dan si botak terengah-engah. Bagaimana anak ini menghabiskan begitu banyak gulungan? Dia pasti seorang miliarder. Si rambut merah menolak menyerah. Wanita itu hanya mendengarkannya. Ditambah lagi, dia bersembunyi di balik gulungan itu. Jika kita memperpendek jarak, ini akan mudah. Ujung pulpen menimpali bahwa, ya, si bocah terlihat lemah dan mengandalkan properti. Lin menyuruh mereka untuk santai karena untuk setiap sedikit rencana yang mereka susun, dia punya 4 gulungan lagi. Dan hari ini mereka akan belajar kekuatan uang. Tapi tidak sebelum mereka menyerahkan semua perlengkapan dan batu ajaib yang mereka kumpulkan, ya kan? Jika tidak, dia harus menghapus seluruh inventaris mereka. Kasihan si rambut merah baru sadar. Mereka yang sedang dirampok sekarang. Sementara itu, kembali ke kuil perubahan kelas. Ada lagi yang genit bertugas. Selalu ada yang genit di dunia ini, dia seperti, "Wah, siapa anak laki-laki yang mengambil misi bintang 5 itu? Apa dia masih hidup?" Lalu siapa yang muncul untuk menyapa? Legenda berwajah batu itu sendiri. Mengatakan dia menyelesaikan misi dan datang untuk menyerahkannya. Dia benar-benar bingung, berpikir dia salah dengar. Mustahil, dia sudah menyelesaikannya. Misi bintang 5, bukannya. Sesuatu yang bisa kau selesaikan begitu saja lalu kembali selesai tak lama kemudian. Dia pikir dia salah paham dan menawarkan untuk mengambil lebih banyak info untuk membantunya. Dia berkata, "Nona, kau tidak mengerti. Aku bilang, aku sudah menyelesaikannya." Dia menjerit hingga mengguncang seluruh tempat, bagaimana mungkin? Dia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Cukup mudah." Dia menjawab, "Jika itu masalahnya, kau bisa menyerahkan misinya." Tapi dia berpikir, ini baru beberapa jam. Apakah dia benar-benar menyelesaikannya? Dia tidak mungkin memalsukan ini, kan? Lalu notifikasi muncul, guntur alam yang jatuh selesai. Dia tersentak dan semua orang di sekitarnya menjadi bingung. Berapa banyak pria botak dalam cerita ini? Apakah ini semua karena malas menggambar rambut? Sistem memberi selamat kepada anak kita karena memilih kelas kedua dan dia menjadi monster sekolah teratas. Penakluk, hype, noda, perasaan ini luar biasa. Dan jelas, sekarang dia telah maju, saatnya untuk menangkap monster besar lain untuk disimpan di sakunya. Dia juga membuka kemampuan sayap guntur, yang memungkinkannya terbang selama 1 jam, ditambah replikasi keterampilan. Itu berarti dia bisa menggunakan kemampuan monsternya sendiri. Tetapi hanya selama 5 menit dengan cooldown 2 jam. Ada juga pembalikan garis darah, yang memungkinkan monster tipe darah membalikkan garis darah mereka. Tidak. Entah apa gunanya, tapi begitulah deskripsinya. Selain itu, dia bisa memilih salah satu dari 3 kemampuan. Fusion rupanya memungkinkannya menyatu dengan monster. Telepati memungkinkannya berkomunikasi dengan para petarung kuat dan mendeteksi fluktuasi berbahaya. Deteksi niat jahat di dekatnya, termasuk dari manusia, si protagonis. Sepertinya tidak ada yang buruk sama sekali, ya kan? Dia memutuskan untuk mencoba sayap petir itu, mengaktifkannya, dan terbang tinggi. Dia senang. Biasanya, terbang itu butuh buku sihir tingkat tinggi. Jadi, ini sangat berharga, apalagi bisa meniru kemampuan AI. Sudah terdengar hebat mengingat betapa kuatnya dia sekarang. Sekarang untuk hadiah lainnya. Fusion memungkinkannya menyatu dengan monster. Kupikir itu berarti menggabungkan 2 monster jadi 1. Tolong jangan lakukan itu, nanti pinggulmu lebar dan aku akan menangis sedih. Dia berpikir, karena dia masih lemah dan masih harus naik level. Alarm otomatis mungkin pilihan paling cerdas, misalnya. Dia tidak akan mengambil risiko apapun di gurun karena dia akan merasakan niat para tentara bayaran itu sebelumnya. Pintar juga kamu, nak. Setelah kemampuan itu terdaftar, dia meregangkan badan yang lelah, dan langsung muncul kues baru. Ini dia yang kita tunggu-tunggu.
Dia sekarang diizinkan untuk menangkap. Dan terhubung dengan satu monster pilihannya lagi. Dia pikir Ayai sudah cukup kuat dalam pertarungan 1 lawan 1, tapi dia kesulitan melawan banyak musuh. Kali ini dia hanya berhasil karena gulungan hujan itu. Alangkah baiknya punya peliharaan yang bisa mengatasi kerumunan, mungkin inilah saatnya mengunjungi Paman Tian. Menjual beberapa jarahan dan mengumpulkan lebih banyak info dan uang tunai. Beberapa saat kemudian, Paman sudah berdiri di sana dengan mulut ternganga. Sementara protagonis kita memamerkan tumpukan barang. Berkata dia bertemu dengan kelompok yang sangat murah hati yang menyerahkan segalanya. Paman memanggil kru Minnesota-nya. Hei, kenapa semua karyawanmu punya akses mudah seperti itu? Kau orang yang mencurigakan, sungguh skandal. Menyaksikan para petarung kuat mulai bekerja, si protagonis berpikir, syukurlah orang-orang gurun itu muncul. Mereka memberinya lebih dari yang seharusnya. Patua itu berkata, hei, nak. Kali ini kau membawa 10 juta koin langit. Kerja bagus, kata si protagonis. Terima kasih, Paman, tapi Paman punya monster yang bisa direkomendasikan. Yang tipe petir, Patua itu berpikir sejenak, petir ya? Aku punya satu. Kudengar ada satu tingkat atas muncul di hutan kota Waso beberapa hari lalu. Sepertinya burung dengan garis keturunan leluhur. Tapi semua yang mencoba menangkapnya kembali dengan tangan kosong. Lin Han jadi bersemangat. Garis keturunan leluhur adalah yang dia inginkan. Dia bertanya lebih detail. Tapi Paman bilang mereka tidak punya banyak, kecuali mereka punya sehelai bulu dari burung petir. Nona Pinggul berisi maju dan menunjukkan bulu itu, secara teori. Bulu itu bersinar lebih terang saat kau mendekati burung itu. Si protagonis melihat ke bawah dan berkata, wah, bagus sekali bulunya atau gadisnya. Tapi saat dia meraihnya, Paman berkata, pelan-pelan, Lin Han. Jika kau benar-benar menginginkan bulu ini, kau harus membayar 1 juta. Protagonis tidak percaya. Paman licik itu benar-benar ingin memeras 1 juta. Dariku hanya untuk sehelai bulu. Tapi di saat yang sama, ini satu-satunya Li. Dia harus menangkap hewan peliharaan dengan garis keturunan leluhur. Jadi ya sudahlah, berikan kemari, kakek. Melihat barang itu, dia berpikir, sial, aku tidak percaya aku baru saja menghabiskan 1 juta untuk sehelai bulu. Tapi sudahlah, saatnya berburu bom berikutnya. Mereka sudah berada di pegunungan dan area yang direkomendasikan dari level 20 ke level 0. Sekarang, apakah 0 itu tak terhingga ke bawah, atau 0 itu sebelum 1? Dia ingat Paman berkata bulu itu mulai bersinar ketika dia berada dalam jarak 10 meter dari burung itu. Lin Han melemparkan benda itu ke tanah dan menunjukkan hal yang jelas pada jarak 10 meter. Dia akan membuka matanya dan melihat burung itu. Tapi lupakan itu. Ini di sini untuk membantunya mengunci sesuatu yang penting, yang perlu dia lakukan hanyalah terus berjalan melalui hutan dan pada akhirnya dia akan menemukan sesuatu. Hoa, dia bahkan belum melihat desain lengkapnya dan dia sudah menyukainya. Sepertinya yang ini akan menjadi gadis burung, dan tentu saja dia berambut putih. Dia bersemangat karena dengan gadis baru ini, ada Ae di bahunya yang melotot dengan cemburu. Mata itu yakin banget, dungeon bakal jadi gampang. Dia langsung batal transformasinya dan meninju cowok itu. Nyuruh dia puas cuma sama dia aja. Tapi, di tengah berantem gemes mereka, ada yang teriak minta tolong di hutan. Seorang cewek lari panik, tolong. Macan guntur ngejar aku. Level 19. Aduh, dia bakal nangkep aku. Aku bakal mati. Nama cewek itu Sunyi dan Wei. Seorang ahli pelacak level 10, persis yang dia butuhin, malah jadi bingung. Dia kesandung akar dan nyungsep. Cewek, pose apaan tuh? Bangun, macan gede itu mau gigit. Jangan merem dan nunggu digigit. Itu caranya mati. Layar jadi item. Game over. Tapi pas dia buka mata, para pahlawan udah datang. Pakai kemampuan replikasi buat mendarat. Aku pakai tinju. Itu mungkin satu-satunya cara, soalnya si semut kecil nolak nyelamatin cewek buat dia. Dia ngeliatin cewek malang itu, kamu baik-baik aja. Sementara si cewek mikir, dia nonjok macan guntur sekali doang. Dia bilang, di sini banyak macan. Kita harus lari. Si protagonis jawab, itu cuma kucing gede, santai. Aku bereskan ini di sini. Maksudnya si semut raksasa tiba-tiba jadi gede banget. Gede dan mulai gigit, brutal dan benar-benar sadis. Dia ngerusak si kucing gede malang. Salah satu dari 10 hal paling menyedihkan. Dia harusnya selalu berantem dalam wujud manusia. Biar si seniman bisa pamer skill. Bahkan si protagonis nggak tahu dia bisa jadi segede itu. Nian Wei bingung, mikir dari mana datangnya monster lain ini. Waktunya farming aura dan pakai yang tebel. Hei,
Kitty, kamu oke? Kamu terluka? Sini naik, ayo. Dia nggak di sini buat flirting.